Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya ilmu itu beragam banyaknya, maka di antara sekian banyak ilmu kita akan menemukan yang disebut dengan ilmu fikih. Para ulama memberikan definisi bahwasanya fikih secara bahasa itu artinya adalah al-fahmu, yang berarti paham. Dan menurut istilah tiada lain adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyatil lati tariquhal ijtihad, yaitu ilmu mengenai hukum syara, hukum syariat dengan jalan ijtihad. Jadi yang namanya fikih merupakan produk daripada ijtihad. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya ijtihad itu tiada lain adalah badlul wus'i pinaili hukmin syar'iyyin bitariqil istinbati minal kitab wa sunnah. Yang namanya ijtihad itu tiada lain adalah mencurahkan segala kemampuan di dalam untuk mendapatkan keputusan hukum dengan cara menarik istinbat, menarik kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berdasarkan definisi tersebut, tetap yang namanya fikih tiada lain adalah produk ijtihad yang tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, ini satu perkara yang sudah lumrah, satu perkara yang sudah biasa, tetapi dari perbedaan tersebut harus ditarjih mana kiranya yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentunya hal itulah yang harus kita ambil. Maka ketika sudah diketahui yang ini yang kuat, yang ini yang lemah, maka dua-duanya harus insaf, menerima kebenaran. Ternyata yang mendekati kebenaran tersebut misalkan adalah pendapat yang A. Karena banyak terjadi perselisihan, tidak beresnya dalam urusan fikih, bukan sekedar masalahnya itu adalah dalil. Lebih daripada itu yang menyebabkan sulit untuk beres tiada lain adalah ego pada pribadi masing-masing. Maka perlu ditekankan, mencari dalil itu mudah, menempatkan dalil itu susah. Dan ada yang lebih susah, yang lebih sulit daripada itu semua, tiada lain adalah menempatkan hati ketika berdalil. Makanya terjadi perbedaan pendapat, tidak memicu kebencian, tidak memicu yang namanya perselisihan, tetapi para ulama-ulama dulu memberikan contoh. Di antaranya barang siapa
pendapatku ini bertentangan dengan Al-Quran, maka ambillah Al-Quran, tinggalkanlah pendapatku. Lalu kenapa terjadi perbedaan pendapat di dalam fikih? Kita dapat maklumi bahwasanya yang namanya berita hadis-hadis dari Nabi SAW tersebut tidak rata diterima oleh para imam. Yang ini ada meriwayatkan hadisnya, yang ini belum menemukan, sehingga wajar terjadi perbedaan pendapat tersebut. Akan tetapi tetap yang benar itu hanya satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika semuanya berpusat kepada Al-Quran dan Sunnah, semuanya insaf memilih mana yang paling dekat kebenarannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah perselisihan itu tidak akan terjadi. Permusuhan ini tidak akan pernah terjadi ketika kedua belah pihak masing-masing insaf kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, belajar fikih merupakan satu kemestian, satu hal yang kita lakukan untuk memahami syariat Islam. Dengan ilmu fikih inilah maka berbagai macam madhab bermunculan. Ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hanafiyah, ada madhab Hanabalah dan Malikiyah. Tetapi semuanya tidak ada yang mengatakan harus berpegang kepada madhab tertentu, tetapi semuanya bersepakat berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada kesempatan kali ini dan selanjutnya kita akan coba membahas kajian fikih dengan metode muqarran, lalu kita tarjih mana yang terkuat di antara pendapat-pendapat tersebut, mana yang lebih mendekati terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah barangkali sebagai muqaddimah pembahasan fikih di Warasatul Quran. Ilal liqa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.